rela bangun pagi untuk mendengarkan saya ngoceh di video ini. Kalian memang luar biawak. Kali ini tema presentasi kita penting banget loh, tentang solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Jadi kalau bisa jangan kedip sampai videonya selesai ya. Kami mohon perhatian teman-teman, karena kalau perhatian dari cruise kita udah gak ada harapan. Canda-canda deh. Ya udah, kita serius lagi ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya sebagai moderator. Dan ini Silvi sebagai pemateri pertama. Yulia dan Irma sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang solidaritas mekanik. Dan yang terakhir ada Sela dan Lutfi yang akan menjelaskan tentang solidaritas organik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Saya di sini akan menjelaskan apa itu kelompok sosial menurut kelompok saya. Kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Maksudnya, tidak akan disebut kelompok sosial jika hanya terdiri oleh satu orang dan tidak berinteraksi. Kelompok sosial terbentuk karena adanya interaksi antar anggota. Ciri utamanya adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu atau dengan kelompok. Tidak hanya hubungan timbal balik, kelompok sosial juga terbentuk karena adanya faktor pengikat. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalian udah tahu kan kelompok sosial itu apa? Nah, jadi gitu guys, materi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengapa kelompok sosial penting bagi manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Ada beberapa fungsi dari kelompok sosial. Yang pertama, sebagai sarana bagi seorang individu ataupun kelompok dalam melakukan berbagai kegiatan. Dan yang kedua, memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok tersebut. Setelah itu, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang solidaritas mekanik, yang akan dibahas oleh Yulia dan Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurindria. Sudah pada sarapan belum? Nah, yang belum sarapan, semoga kenyang setelah mendengarkan pembahasan tentang solidaritas mekanik dari saya pagi ini ya. Nah, jadi ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan solidaritas mekanik? Solidaritas mekanik adalah suatu hal yang bergantung pada kesamaan sifat, karakter, kepercayaan, dan norma yang dianut masyarakat. Ada ciri-ciri solidaritas mekanik, yaitu belum ada pembagian kerja yang cukup ketat. Yang kedua, masyarakat homogen. Yang ketiga, diikat oleh kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Yang keempat, persamaan perilaku dan sikap lebih diutamakan. Kelima, individualitas cenderung tidak berkembang sebab berorientasi pada kepentingan bersama. Sekian pembahasan dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sedang melakukan kegiatan sosial, yakni membersihkan halaman belakang sekolah, agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya, serta dapat menghindari hewan-hewan buas seperti ular maupun biawak yang memasuki area sekolah. Maka dari itu, siswa yang sedang melakukan gotong royong membersihkan rumput-rumput yang ada di halaman belakang sekolah. Pada kegiatan sosial kali ini, para siswa diajarkan untuk menjenguk salah satu teman sekelas yang sedang sakit, agar tertumbuhnya rasa solidaritas yang erat dan baik, sehingga komunikasi maupun interaksi antar sesama dapat terjalin dengan baik. Merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dapat menumbuhkan rasa solidaritas yang erat antara penjual dan pembeli. Jadi gitu guys, pengertian, ciri-ciri, dan contoh solidaritas mekanik. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang solidaritas organik yang akan dijelaskan oleh Sela dan Lutfi. Selamat menyaksikan. Jangan tanya aku di mana, sudah pasti di hatimu. Salam anak SF. Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Sela akan menjelaskan bagian materi tentang solidaritas organik dengan Lutfi. Tapi kalian tahu
bakalan jelasin semuanya kok, nggak akan kayaknya yang kamu harapkan nggak pasti. Paham? Jadi, solidaritas organik adalah solidaritas yang melibatkan masyarakat kompleks. Dalam sosiologi, solidaritas organik juga didasarkan pada pembagian tanggung jawab yang jelas antar anggota. Solidaritas organik adalah solidaritas yang berdasarkan pada pembagian kerja dan tanggung jawab jelas antar anggota. Melalui solidaritas ini, semua anggota bisa saling menciptakan ketergantungan antar satu sama lain. Kelompok solidaritas organik sendiri memiliki beberapa ciri, di antaranya pembagian kerja yang jelas, adanya kesepakatan, tingginya ketergantungan, dan lingkungan pekerjaan bersifat heterogen. Nah, itu pengertian dari solidaritas organik. Agar lebih paham, kawan saya akan menjelaskan contoh dari solidaritas tersebut. Terus tonton videonya ya. Berikut adalah beberapa contoh solidaritas organik dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Sekolah. Sekolah merupakan contoh nyata dari solidaritas organik di mana setiap individu saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka pekerjaan akan terganggu. 2. Organisasi. Sebuah organisasi juga merupakan contoh dari solidaritas organik. Dalam konsep solidaritas organik, semua anggota akan saling bergantung dan walau memiliki berbagai perbedaan. Selain itu, mereka juga memiliki fungsi dan tugas yang jelas serta terbuat sesuai dengan organisasinya. 3. Tim sepak bola. Tim sepak bola adalah contoh nyata solidaritas organik dalam dunia olahraga. Para pemain dalam tim sepak bola harus merasa terhubung dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai kesuksesan.